Hijau. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Siap belajar hari ini ya? Siap. Oke, sebelum kita lanjut materi, kita absen dulu. Pak Guru absen dulu ya. Adakah temannya yang nggak masuk? Ada. Siapa? Oke. Sakit. Upik sakit. Kenapa dia sakit? Ada keterangannya nggak? Ada. Tidak ada. Ya, semoga lekas sembuh ya, bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya, ya. Nih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, lebih pokoknya kita berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Kita lanjutkan ya. Pak Guru mau kasih tahu bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah kondisi geografis, ya, seperti letak astronomis, kemudian letak geografis dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, Pak Guru tanya nih, sebelum kita mulai pelajaran, menurut kalian, apakah masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian yang sama? Gimana menurut kalian? Tidak kan? Ya. Itu berbeda-beda. Berbeda-beda mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat. Kenapa demikian? Nanti kita akan menjelaskan ya. Kemudian tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan letak geografis Indonesia, ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan letak astronomis Indonesia. Kemudian yang ketiga, tujuan kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dampak kondisi geografis terhadap mata pencaharian yang ada di Indonesia. Yang keempat itu adalah peserta didik dapat memberikan pengalaman setiap kondisi alam memiliki pengaruh terhadap aktivitas kehidupan masyarakat, ya, ataupun mata pencaharian, khususnya di Nusa Tenggara Barat, di daerah kita. Oke, baik, kita mulai. Kondisi geografis ini adalah apa? Peta. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa kondisi daripada Indonesia, keadaan geografi Indonesia kita seperti ini. Terdiri dari beberapa pulau. Coba kalian lihat. Dari Sabang sampai Merauke. Pulaunya banyak. Papua, kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara, ini Sumatera, ini Jawa, dan ini Kalimantan. Ini yang mempengaruhi mata pencaharian daripada Indonesia, penduduk ataupun masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa pulau, ya, yang dimaksud dengan kondisi geografis. Ini dia. Berpulau-pulau memiliki pulau. Yang di sana terdapat 17.000 lebih pulau. Ya, kemudian diapit oleh beberapa benua, Australia dan Pasifik dan Hindia. Itu
itu samudra. Kemudian yang benua itu Asia dan Australia. Di sebelah sini Asia, kemudian Australia, kemudian di Pasifik dan India. Ada ya, India ya. Itu yang mengambil daripada kondisi geografis Indonesia. Jadi kita bahas. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kondisi geografis. Yang pertama itu ada cuaca dan iklim. Kemudian ada letak geologisnya. Nah, sekarang kalian, aku mau tanya nih, cuaca, iklim di Indonesia itu iklim tropis, mengakibatkan kita memiliki berapa musim? Yaitu musim kemarau sama musim hujan. Nah, itu yang mempengaruhi keadaan geografis kita, yang akan menentukan mata pencaharian yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, yang tadi itu geografis, letak geologis yang terdiri dari lempeng Eurasia, lempeng Indonesia, Australia ya, kemudian ada lempeng Pasifik, sehingga terjadinya bentuk aktivitas daripada bumi, sehingga terbentuklah pulau-pulau ini karena terjadi pertemuan lempeng tadi ya. Pergerakan lempeng bergerak, kemudian terjadilah sebuah pulau, sebuah gunung api. Itu karena ada aktivitas di bawah perut bumi, di atas di lempeng. Setiap lempeng bertabrakan sehingga menyebabkan timbulnya permukaan yang dinamakan dengan pulau ataupun munculnya gunung. Ya. Kemudian letak astronomisnya. Yang ini terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Di sini ada pembagiannya di peta ini. Nah, ini ada garis-garisnya nih yang menentukan bahwa posisi-posisi daripada letak astronomisnya Indonesia ya. Lintang selatan, kemudian lintang utara sudah ditentukan oleh garis, menunjukkan bahwa ini adalah posisi-posisi daripada astronomis Indonesia ya. Kemudian apa penyebabnya, apa pengaruhnya? Maka terjadilah perbedaan waktu ya. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana yang dimaksudkan waktu Indonesia Timur? Seperti pulau, seperti yang mana? Papua. Di sini Sulawesi Tengah, kemudian ini bagian Indonesia Tengah. Kita NTB termasuk waktu Indonesia bagian Tengah. Kemudian barat lagi Sumatera dan Jawa. Di sini waktu Indonesia bagian berapa perbedaan selisih waktu antara Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat? Berapa? Satu jam. Ya. Oke. Kemudian seperti Pak Guru jelaskan tadi, ada cuaca dan iklim. Kemudian letak geologis yang mempengaruhi kondisi geografis Indonesia. Nah, pertemuan lempeng tektonik Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik utama, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Nah, kemudian yang keduanya itu sabuk vulkanik, aktivitas vulkanik yang intensif di sepanjang sabuk cincin api Pasifik membentuk banyak gunung, nah, seperti Pak Juru jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman bentang alam Indonesia. Ada daratan tinggi, ada daratan rendah, ada pesisir. Ya, oke. Kemudian mari kita
Perhatikan di video ya. Nah, kalian perhatikan video. Nanti di saat proses diskusi kalian bisa jawab ya. Oke. Ini video yang terkait dengan letak geografis dan astronomis. Itu yang akan didiskusikan oleh kelompok audio visual. Nanti Pak Guru akan membagi yang sebelah kanan dua kelompok itu audio visual yang mendengarkan langsung dari video. Kemudian kelompok yang sebelah kiri Pak Guru dua kelompok itu visual. Oke, lalu mari kita Pak Guru bagikan yang visual. Ada diskusi ya, langsung ya. Ini ada materi bahan ajar. Ini RKPD-nya. Visual ya. Ini yang audio visual. Silakan buka buku catatannya, buka pakainya. Bagian visual ada dua kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian, dia kelompok visual, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kelompok audio visual, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi Bapak Guru harapkan setelah mendengarkan video atau setelah membaca materi yang Pak Guru bagikan, kalian bisa menjawab. Kalian bisa menemukan solusi dampak daripada
pengaruh kondisi geografis dan letak astronomis Indonesia terhadap mata pencaharian warga masyarakat khususnya yang ada di Indonesia, dan secara umumnya Indonesia dan secara khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oke. Ayo deh, belum jawab. Dampaknya berarti benua Asia sebelah barat, benua Australia sebelah selatan, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik kan ada di sini. Tidak ada makanya ini. Nah, paling atas Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian barat. Itu dijelaskan. Timur, tengah, barat. Ayo. 3 menit. Apa yang sudah jadi? Pokok 1, pokok 2. Masih. Waktu Indonesia Timur, kenapa? Wit, kita tanya wit. Waktu Indonesia Tengah, kita. Waktu Indonesia Barat, WIB. Ya. Ayo, 2 menit lagi. Nanti kalau sudah selesai, Pak Guru kasih nomor di sini ya. Silakan maju perwakilan, ambil 1 nomor. Nanti siapa yang nomor 1 itu yang persentase. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap? Ayo yang audio itu siap. Refleksi silakan juga saja. Rasanya ada sampai jalan. Silakan perwakilan kelompok mengambil urutan persentase. Silakan. Nomor 1 dulu. Nah, berarti yang ini terakhir kelompok 4. Yang lain? Kelompok yang lain silahkan didengarkan. Nanti kita tanggapi ya. Ayo, kita main. Oke. Kelompok yang lain dengarkan presentasi kelompok temannya. Ayo perkenalkan dirinya. Kemudian kelompok apa, bagian apa, audiovisual ya. Nah, kemudian hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan video atau artikel yang sedang kalian baca atau simak, jelaskan letak geografis
3? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Kelompok terakhir. Bagaimana? Ada yang ditanggapi dari kelompok temannya? Tidak ada. Oke, Pak Guru mau simpulkan ya. Nah, Pak Guru mau kasih kesimpulan bahwa letak geografis dan astronomis sangat berpengaruh terhadap pencaharian masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa demikian? Karena iklim Indonesia itu adalah iklim yang tropis. Nah, kemudian di sana iklim tropis itu memiliki beberapa musim. Yang pertama itu musim penghujan dan musim kemarau. Itu yang menyebabkan bahwa perbedaan masing-masing musim itu menyebabkan jenis mata pencaharian daripada masyarakatnya. Misal, kalau musim hujan, berarti apa yang ditanam warganya? Padi. Kalau musim kemarau? Itu di daerah kita ya? Ya. Bisa juga dengan iklimnya. Kemudian berdasarkan peta astronomisnya, berapa derajat? 6 derajat lintang utara. Kemudian 95 derajat untuk timur dan 141 derajat untuk timur. Posisi itu menyebabkan perbedaan wilayah, perbedaan waktu, ya, sehingga Indonesia dibagi menjadi 3 waktu, yakni waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Yang disebabkan oleh letak astronomis, ya. Sehingga jika apa? Terjadi perbedaan. Waktu Indonesia barat, waktu Indonesia tengah, waktu Indonesia timur memiliki perbedaan waktu 1 jam. Bisa sekarang di Lombok, NTB jam 7. Berarti di Jawa jam 6. Kalau di Papua jam 8. Oke? Nah, kemudian kondisi geografis mempengaruhi mata pencarian. Ya, ada berapa tempat yang secara umum di Indonesia? Ada daratan tinggi, kemudian daratan daerah pesisir. Nah, itu yang membedakan mata pencarian daripada masyarakat kita. Sudah sangat jelas sekali perbedaannya. Coba disebutkan Pak Guru. Di dataran tinggi apa mata pencariannya? Seperti berkebun. Ya? Berkebun apa lagi? Ayo, yang sudah disebut. Selain berkebun, mencari kayu dan banyak lainnya, ya. Nah, nanti di sana entah itu perkebunan kopi, perkebunan teh, kemudian kelapa dan sebagainya. Kelapa sawit bisa ada kelapa itu jadi gula aren sebagai penyuling gula aren. Bukan yang dari nira, ya, itu diambil airnya kemudian dibuat jadi gula. Kemudian ada dataran rendah. Berarti yang ada di daerah kita ini pertanian, peternakan, apa lagi? Perdagangan, apa lagi? Perkebunan boleh, tapi lebih cenderung ke yang dataran tinggi. Ya, itu yang membedakan penghasilan, yang membedakan mata pencarian daripada masyarakat kita.
Kemudian yang pesisir sudah jelas. Ya. Sebagai nelayan. Budidaya ikan. Membuat tambak misalnya, ya. Buat tambak, kemudian buat pembudidayaan ikan, kolam dan sebagainya. Budidaya rumput laut, ikan misalnya udang, kemudian kerang dan sebagainya. Kalau di sini yang menghasilkan mutiara, di mana budidayanya? Yang terkenal di YTB, di Lombok, di mana? Di pesisir bagian? Di mana? Mataram. Nah, daerah kita terkenal dengan mutiaranya. Kenapa? Karena ada balai khusus yang membudidaya kerang sehingga menghasilkan mutiara. Terkenal loh masyarakat kita NTB Lombok dengan mutiaranya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada materi yang tidak dipahami? Bisa, daerah mana? Paham semua? Oke, sekarang Pak Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Happy ya? Berarti materi tentang ini senang ya? Oke, terima kasih. Nah, untuk tugas mandiri, Pak Guru sudah bagikan tadi. Ini tugas mandiri, maksudnya ini adalah tugas di rumahnya nanti. Ya, tugas PR-nya lah, pekerjaan rumahnya. Ya, ini nanti ditulis jawabannya minggu depan. Pak Guru mau lihat hasilnya ya. Oke. Mungkin hari ini Pak Guru cukupkan materi sampai hari ini ya, sampai hari ini ya. Sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya, keaktifannya, kemudian diskusinya. Alhamdulillah diskusinya lancar ya. Untuk mengakhiri silahkan bikin doa saja ya. Dua kelas bikin doa penutup. Silakan.